Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali yang pertama untuk kelas 9 dengan pelajaran IPS terpadu. Semoga anak-anakku sekalian tetap semangat walaupun kita masih belajar dengan menggunakan sistem daring. Karena saat ini memang masih belum memungkinkan dan masih belum mendapatkan izin untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Pada kesempatan ini anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan juga benua lainnya. Permukaan bumi dapat dibedakan atas permukaan bumi daratan dan juga permukaan bumi lautan. Dalam persebarannya, di permukaan bumi ada daratan yang sempit yang disebut dengan pulau ya, seperti halnya Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan lain sebagainya. Namun ada juga daratan yang luas yang kemudian disebut dengan benua. Nah, daratan di bumi yang merupakan daratan luas yang kemudian disebut benua itu misalnya ada benua Asia, ada benua Amerika, benua Australia, benua Eropa, benua Afrika dan benua Antartika. Nah, benua yang dihuni manusia itu hanya benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Adapun untuk benua Antartika itu masih belum dapat dihuni oleh manusia karena selalu tertutup dengan lapisan es sehingga menjadi benua yang sangat dingin. Nah, tiap benua yang ada di dunia ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka inilah nanti yang akan kita bahas, kita kaji pada bab 1 pelajaran IPS terpadu untuk kelas 9 semester 1 ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang letak dan juga luas wilayah benua Asia, ya. Anak-anakku sekalian, benua Asia adalah benua di mana saat ini kita berada. Jadi kita di Indonesia dan Indonesia itu adalah merupakan bagian daripada benua Asia. Nah, anak-anakku sekalian, benua Asia itu adalah merupakan benua terluas di dunia. Jadi dari 6 dari 10 negara dengan penduduk terbanyak di dunia itu ada di benua Asia ya. Antara lain adalah Tiongkok atau Cina, India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan Jepang. Itu berada di benua Asia. Nah, secara astronomis anak-anakku sekalian, benua Asia itu terletak di antara 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 75 derajat lintang utara. Asia meliputi hampir sepertiga daratan di dunia yang terbentang mulai dari Afrika dan Eropa di sebelah barat sampai ke Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak benua Asia sebagian besar berada di kawasan belahan bumi utara. Kawasan utara merupakan daerah yang disebut dengan kutub utara. Nah, bagian timur dan selatan benua Asia itu merupakan kepulauan. Ya, misalnya adalah kepulauan Jepang, Filipina, dan kepulauan Indonesia. Jadi sebenarnya negara Jepang, negara Filipina, dan negara Indonesia itu tidak berada satu daratan dengan benua Asia, tetapi negara dengan kepulauan tersendiri. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat pada peta ini, benua Asia sangat luas sekali, ya. Nah, perhatikan kursor Bapak ini, sangat luas sekali. Nah, sebelah utara, ya, sebelah utara dari benua Asia ini adalah lautan es ya. Di sini kutub utara sangat dingin sekali. Kemudian juga sebelah barat, ini adalah yang Bapak gerakkan dengan kursor ini adalah benua Eropa, ya. Benua Eropa. Mohon maaf. Kemudian yang ini adalah benua Afrika. Jadi batas sebelah barat. Kemudian di sini juga ada Laut Tengah. Nah,
Inilah batas-batas benua Asia bagian barat. Kemudian bagian selatan, benua Asia ini sebelah selatan berbatasan dengan Samudra India atau juga sering disebut dengan Samudra Indonesia ya di sini. Kemudian di sebelah timur benua Asia berbatasan dengan Samudra Pasifik ya. Nah, ini adalah batas-batas daripada benua Asia. Nah, ini. Dan juga anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui tadi ya, negara Jepang, kemudian negara Filipina, kemudian negara kita Indonesia ini sebenarnya adalah negara dengan kepulauan tersendiri ya. Jadi tidak berada satu daratan dengan benua Asia yang luas ini. Tetapi Indonesia, Filipina maupun Jepang tetap dianggap sebagai bagian daripada benua Asia. Nah, batas-batas benua Asia tadi sudah Bapak jelaskan ya, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia atau Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan benua Afrika, Laut Tengah dan benua Eropa. Dan di sebelah utara benua Asia berbatasan dengan Laut Es Utara. Nah, benua Asia sendiri itu terbagi menjadi beberapa kawasan ya, yaitu ada Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Nah, kita kembali ke peta tadi. Nah, ini adalah Asia bagian timur ya. Asia bagian timur itu diantaranya ada Korea, dan Jepang, ada Taiwan ya. Ini adalah Asia bagian timur. Sementara Asia bagian barat, ya ini ada Arab Saudi, ada Jordania, Syria, Yaman, dan lain sebagainya. Nah, sementara bagian selatan itu antara lain adalah ada Pakistan, Nepal, India, Sri Lanka, ya, Maldives atau Maladewa, ya. Kalau yang bagian tengah itu ya ada Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, yang rata-rata ini adalah negara-negara pecahan Uni Soviet. Nah, sementara kalau kita Indonesia itu berada di kawasan Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara ada selain Indonesia, ada Myanmar, ada Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, termasuk juga Filipina dan yang baru adalah negara Timor Leste. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luas benua Asia itu kurang lebih 43.998.920 kilometer persegi. Dan luas benua Asia itu kurang lebih 4 kali lipat dibandingkan dengan benua Eropa. Jadi benua Asia itu luasnya 4 kali lipat daripada benua Eropa. Dan inilah kenapa benua Asia itu dikenal sebagai dikenal sebagai benua terluas di dunia. Dan Indonesia termasuk berada di dalamnya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kali ini materi kita sambil tetap dipelajari lagi, diulang-ulang, semoga anakku semua bisa mudah memahaminya dengan segala keterbatasan ini. Jika ada yang belum paham, nanti bisa sambil ditanyakan lewat chatting grup dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Bapak akhiri pertemuan pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.